Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Kimia C 2025 ingin mempresentasikan hasil analisis BMC kami dengan judul Inovasi Data dan Cair Ramah Lingkungan berbasis biosurfaktan. Di sini, kami beranggotakan 4 orang, yaitu Faiza dengan NIM 182, Dia dengan 103, Tabrikul dengan 007, dan juga Wildan dengan 039. Berikut gambaran singkat mengenai BMC kami. Yang pertama yaitu customer segment, yaitu ibu rumah tangga peduli lingkungan, di mana komponennya yang memiliki kesadaran tinggi terhadap gaya hidup sustainable. Mereka akan mencari alternatif deterjen yang tidak mencemari ekosistem air tanah. Yang kedua adalah bisnis laundry premium, di mana usaha jasa cuci pakaian kelas menengah ke atas yang ingin memiliki nilai jual yang unik, di mana mereka akan menggunakan deterjen ini untuk mempromosikan diri mereka sebagai green laundry. Hal ini akan menarik pelanggan yang ingin pakaiannya bersih tanpa merusak serat kain. Dan yang terakhir adalah hotel dan juga penginapan eco-friendly. Hotel atau resort akan mengusung konsep ramah lingkungan dan memiliki sertifikasi Green Hotel. Hotel ini akan wajib mengelola limbah cairan mereka dengan baik. Penggunaan deterjen berbasis saponin ini akan sangat membantu mereka dalam menurunkan beban limbah kimia pada IPAL mereka. Selanjutnya ada value proportion atau pengumpulan produk. Ya, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada 100% yang biodegradable. Ini penting karena berarti deterjen kami bisa terurai secara alami. Jadi lebih aman untuk lingkungan, terutama air limbah hasil cucian. Yang kedua aman untuk bayi dan kulit sensitif. Jadi di sini kami memang fokus untuk keamanan karena tidak semua deterjen cocok untuk semua jenis kulit. Dan yang ketiga ada efisiensi saponin dari Lera. Ini yang menjadi inti produk kami karena menggunakan hasil bahan alami tetapi tetap memberikan hasil cuci yang efektif. Yang selanjutnya ada kayak aktivitas atau proses teknis. Di bagian ini terlihat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ekstraksi saponin dari lerak. Ini adalah tahap penting karena menentukan kualitas bahan yang akan digunakan. Yang kedua ada formulasi dan quality control. Setelah bahan didapat, kami tidak langsung menjualnya, tetapi melalui proses pencampuran dan pengujian terlebih dahulu untuk memastikan produk aman dan kualitasnya stabil. Yang selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lab kimia. Digunakan untuk pengujian dan pengembangan produk. Yang kedua ada tenaga ahli karena pembuatannya deterjen tetap membutuhkan formulasi yang tepat. Yang ketiga ada bahan baku alami yaitu Lera sebagai sumber saponin. Jadi di sini kita melihat produk didukung oleh fasilitas, keahlian, dan bahan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu channels. Yang pertama sistem refill station. Konsumen akan membawa kemasan sendiri sehingga produk dijual per gram atau per mililiter. Nah, untuk penyimpanan di toko, deterjen akan disimpan dalam wadah box besar yang dilengkapi keran sehingga memudahkan pengisian tanpa kemasan sekunder. Yang kedua, toko organik dan zero waste. Targetnya bukan di mal-mal besar, melainkan di komunitas peduli lingkungan atau pasar organik. Nah, deterjen ini akan dijual bersamaan dengan produk ramah lingkungan lain seperti sabun lerak, sikat bambu, atau komposter. Kemudian customer relationship. Yang pertama edukasi lingkungan. Kita akan mengubah persepsi bahwa deterjen yang bagus harus berbusa banyak. Ini merupakan persepsi yang salah dan harus diluruskan melalui edukasi. Yang kedua workshop dan kampanye. Kita akan melakukan kampanye seperti Kill Germs Not Fish atau workshop ekoenzim untuk mengedukasi tentang bahaya mikroplastik dan fosfat di aliran sungai. Yang ketiga, label transparan yang akan menjelaskan di kemasan bahwa produk ini biodegradable yang berkualitas tinggi sebagai komponen aktif utama. Lalu yang kedua, program diskon dan loyalty. Diskon struktural. Kita akan menerapkan diskon seperti contohnya setiap 5 kali isi ulang akan gratis 1 kali isi ulang. Kemudian ekonomi berbagi. Program botol kembali di mana jika konsumen mengembalikan botol kaca atau botol HDPE bersih, mereka akan mendapatkan poin. Oke, partners. Yang pertama yaitu kerjasama dengan petani lerak. Kita akan bekerja sama langsung dengan petani di daerah Jawa Tengah untuk menyuplai lerak. Kemudian, mitra petani menanam lerak di sela-sela tanaman lain untuk meningkatkan produktivitas lahan tanpa deforestasi. Lalu memastikan petani lokal mendapatkan harga yang layak sehingga mereka tidak beralih ke praktik pertanian konvensional yang merusak. Bersama dengan komunitas lingkungan. Kita akan menggandeng organisasi seperti YPBB untuk mendistribusi dan sosialisasi. Nah, komunitas lingkungan ini bekerja untuk mereka akan melakukan validasi bahwa produk ini benar-benar aman. Lalu kita akan melakukan saluran formal untuk skalabilitas bermitra dengan distributor logistik besar untuk menjangkau toko-toko retail modern sambil tetap mempertahankan produk unggulan di toko organik.
Selanjutnya ada revenue streams. Nah, pendapatan bisnis ini berasal dari 3 sumber utama, yaitu penjualan retail 50%, kontrak B2B 30%, dan layanan refill 20%. Nah, penjualan retail ini tuh menjadi sumber utama, sedangkan kontrak B2B ini memberikan pendapat yang stabil, dan layanan refill membantu meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus mendukung konsep ramah lingkungan. Ini ada cost struktur. Nah, biaya terbesar digunakan untuk bahan baku alami sebesar 40%, kemudian riset dan pengembangan 25%, pemasaran 20%, dan operasional logistik 15%. Nah, hal ini tuh menunjukkan fokus perusahaan pada kualitas produk dan inovasi dengan tetap menjaga efisiensi biayanya. Kemudian ada kesimpulan. Nah, deterjen cair ini ramah lingkungan, memiliki peluang pasar yang besar karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, keunggulan produk terletak pada bahan yang aman dan ramah lingkungan, dengan strategi pemasaran yang tepat, inovasi berkelanjutan, dan edukasi konsumen, bisnis ini memiliki potensi berkembang di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.